Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah, para bapak ibu semua rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang sedemikian besar. Hanya karena rahmat Allah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan panjang umur dan kesehatan serta kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan termasuk serangkaian ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini dengan baik. Dan kini sekarang kita memasuki di hari yang terakhir di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ingin semuanya, semua makhluk Allah itu ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada yang sebelum Ramadan tiba sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang sampai berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa karena Allah memberikan ujian sakit. Sampai sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit itu loh. Berjalan saja tidak bisa, bernafas saja sulit. Sungguh kita ini tidak kurang apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah sedemikian sempurna. Karena itu sekali lagi kita patut bersyukur. Kesehatan ini kita gunakan untuk menambah kebaikan kita, untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua ibadah, baik puasa dan termasuk ibadah yang lain di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagai ilustrasi, sebagai gambaran, hadirin sering kita mendengar di berita ada seorang pejabat yang ketika sudah purna, ketika sudah pensiun, dia tidak siap mental, akhirnya stroke, akhirnya sakit, dan tidak lama setelah itu wafat. Banyak sekali orang-orang yang diberi fasilitas ya, karena memang karirnya, karena memang jenjangnya sebagai jenderal ya, fasilitasnya banyak. Namun ketika sudah pensiun, fasilitas itu sudah habis, sudah lepas, sudah diambil, dan secara psikis mentalnya tidak siap. Yang asalnya ada mobil pribadi, yang asalnya ada supir yang selalu siap mengantarkan kemanapun dia dan keluarganya ingin bepergian. Fasilitas-fasilitas yang lain, rumah dinas, kemudian mungkin menikmati hiburan setiap bulan dan lain sebagainya. Ketika itu sudah tidak ada, sudah tidak menjadi fasilitas lagi, kaget. Dan setelah itu sakit. Dan banyak sekali yang mungkin tidak sampai setahun dari masa purna itu loh sudah wafat. Jadi itu adalah contoh-contoh yang terjadi di antara manusia karena memang ketidaksiapan mental. Setelah diberi fasilitas yang lengkap kemudian fasilitas itu tidak ada, maka menjadi beban yang teramat berat ya, menjadi susah, menjadi sedih ya, dan akhirnya sakit. Hadirin rahimakumullah,
Kita ini diberi fasilitas-fasilitas yang sedemikian luar biasa, sedemikian sedemikian hebat di bulan Ramadan ini. Fasilitas itu subhanallah sangat banyak sekali. Sampai digambarkan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannau ayyakuna sanatu kulluha Ramadan." Andai manusia tahu apa fasilitas apa, keutamaan apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia di bulan Ramadan ini, kalau kita tahu, la tamannau ayyakuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti setiap manusia ingin Ramadan itu tidak 1 bulan. Tidak ada yang ingin, ya Allah jadikan Ramadan itu 1 tahun. 1 tahun ini Ramadan tok. Itu keinginan setiap manusia kalau mereka tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi Allah memberikan karunia kepada kita ini, Ramadan itu hanya 1 bulan. 1 bulan ini fasilitasnya itu lengkap. Bagaimana tidak lengkap di 1 bulan Ramadan itu? Doa itu loh dikabulkan oleh Allah. Selama kita puasa, doa kita dikabulkan. Di bulan Ramadan, di malam hari 24 jam itu loh, doa dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada plus lagi tambahan, inna lis-shaimi 'inda fitrihi du'aun mustajab. Orang puasa itu saat dia berbuka, itu doanya dikabulkan oleh Allah. Sudah berapa ini jaminan doa dikabulkan bagi orang yang puasa di bulan Ramadan? Lah, ketika Ramadan sudah tidak ada, sudah habis, doa yang istijabah itu sudah tidak ada lagi. Siapa yang tidak sedih hadirin ketika doa kita itu loh sudah tidak mandi lagi, sudah tidak diijabahi oleh Allah lagi. Hadirin, ada fasilitas lagi di bulan Ramadan, setan itu diikat oleh Allah. Kita bebas dari godaan setan di bulan Ramadan ini. Setan diikat oleh Allah, dilempar di tengah lautan. Tidak ada setan yang mengganggu kita. Itu fasilitas. Selama Ramadan kita bebas dari godaan setan. Tetapi ketika Ramadan sudah habis, sudah lewat, setan itu sudah bebas lagi mengganggu kita, gentayangan lagi. Siapa yang tidak sedih ketika kita sudah tidak difasilitasi, tidak dijamin oleh Allah bebas dari gangguan setan? Kita dapat fasilitas lagi selama bulan Ramadan, pintu surga dibuka oleh Allah. Kesempatan bagi siapapun yang berbuat kebajikan, pintu surga terbuka. Tetapi ketika Ramadan habis, tidak ada lagi pintu surga terbuka untuk kita. Sulit lagi bagi kita untuk bisa mencapai surganya Allah. Dan fasilitas berikutnya, pintu neraka itu ditutup rapat-rapat oleh Allah selama Ramadan. Artinya tidak ada celah bagi siapapun yang beribadah, yang puasa untuk masuk neraka. Sebab neraka tertutup bagi orang yang berbuat baik. Tetapi ketika Ramadan sudah habis, neraka sudah terbuka lagi untuk siapapun yang berbuat kejelekan. Ada fasilitas tidurnya orang yang puasa itu loh, itu ibadah, tidur saja sudah puasa, dan itu hanya di bulan Ramadan. Fasilitas yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Tetapi setelah Ramadan tiada, tidur itu sudah tidak lagi ibadah. Tidur itu sudah tidak lagi adalah memberikan kebaikan bagi orang yang berpuasa. Nilai ibadah di bulan Ramadan itu, ibadah sunnah itu sama dengan wajib, dan itu hanya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah tidak ada ibadah sunnah yang pahalanya sama dengan wajib. Tidak ada. Apalagi ibadah wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah 70 kali. Itu fasilitas. Subhanallah. Kita sholat subuh di bulan Ramadan ini sama dengan 70 kali sholat subuh di luar bulan Ramadan, dan ini hanya di bulan Ramadan. Besok sudah tidak seperti itu lagi, sudah hilang fasilitas itu.
Bulan Ramadan 10 hari yang pertama rahmat, siapapun yang melakukan kebaikan diberi rahmat oleh Allah. Tetapi itu sudah tidak ada lagi besok. 10 hari yang kedua ampunan, siapapun yang bertahan di 10 hari yang kedua diampuni oleh Allah, dosanya diampuni. Tetapi ampunan itu besok sudah dicabut, tidak ada jaminan seseorang akan diampuni oleh Allah seperti di bulan Ramadan ini. Bahkan kalau sampai bertahan sampai 10 hari yang terakhir, ada jaminan itkum minan nar, kita dibebaskan dari neraka. Dan itu sudah hilang. Hadirin, makanya lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, andai manusia tahu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, tidak ada yang ingin Ramadan itu satu bulan. Sungguh tidak ada. Terlampau sangat baik dan sangat menyenangkan, sehingga setiap orang pasti ingin Ramadan itu satu tahun. Hadirin rahimakumullah, kalau fasilitas itu sudah diambil oleh Allah, sudah tidak ada lagi, kira-kira kita ini sedih atau senang? Sedih napa seneng? Hadirin saestu, rek Ramadan wis entek niki seneng napa susah? Seneng napa susah? Lu seneng, kita niki seneng. Wong Ramadan wis entek, mulai sadurunge separo wis arep-arep kapan marine Ramadan niki ngoten nggih. Apalagi dengan panasnya seperti ini sampai 37 derajat. Ya Allah, rasane nak kalau di perjalanan itu loh, mulut itu pahit sekali. Masya Allah, cek abote ngoten lho nggih. Gak ono sing gelem Ramadan umpama iso dikurangi dispensasi, rek iso Ramadan niku sak minggu wae ngoten lho nggih. Ojo sak wulan. Apalagi satu tahun. Terlampau memberatkan bagi kita. Padahal semestinya kita sedih ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, makanya dengan berakhirnya fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan hilangnya fasilitas-fasilitas yang ada, ini musibah yang besar bagi kita sebagai umat Islam. Hadirin, di dalam salah satu riwayat, di dalam salah satu hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah ini pernah menyampaikan, ya, idza kana akhiru Ramadan, jika Ramadan telah berakhir, jika Ramadan beranjak akan pergi seperti sekarang ini, jika Ramadan sudah akan habis, bakatis samawati wal ardu wal malaika, langit itu menangis, bumi itu menangis, malaikat-malaikat menangis. Kenapa mereka menangis? Sebab musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebab umatnya Nabi Muhammad ini mendapatkan musibah besar. Kita ditangisi oleh langit, kita ditangisi oleh bumi, kita ditangisi oleh malaikat. Kenapa? Betapa kasihannya manusia, betapa kasihannya umatnya Nabi Muhammad yang asalnya fasilitasnya lengkap, yang asalnya fasilitasnya itu luar biasa, spektakuler, fasilitas yang diberikan itu sedemikian banyak, habis, sudah tidak ada lagi. Ini musibah besar ini, musibatan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musibah bagi umat Nabi Muhammad. Qalu, para sahabat bertanya, kok sampai kita ditangisi oleh langit, oleh bumi, oleh malaikat? Musibah apa wahai Rasul? Ayyu musibatin hadhihi, musibah apa yang terjadi wahai Nabi? Qala, Nabi menjawab, dhihabu Ramadan, hilangnya bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan. Ini adalah musibah, sebab kesempatan untuk mendapatkan ampunan, kesempatan untuk menambah kebaikan, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kesempatan untuk mendapatkan bebas dari surga, kesempatan untuk menjamin doa kita dikabulkan, sudah hilang, sudah habis, sudah berlalu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu karena kita memang tidak bisa melihat. Kalau tadi Rasulullah menyampaikan lau ya'lamun nas, andai manusia tahu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu seberapa fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena memang itu tidak nampak. Tetapi bagi orang yang beriman, yang yakin bahwa Allah memberikan fasilitas yang kepada kita di bulan Ramadan, tentu ini menjadi kesedihan, menjadi kesusahan. Tetapi bagi umumnya manusia tidak, kita semuanya itu senang. Karena kita setelah diuji oleh Allah selama 1 bulan, ya, diuji oleh Allah selama 1 bulan, dan kita telah melewati. Karena kita telah melewati ujian 1 bulan itulah kita bersyukur kepada Allah, sehingga di akhir Ramadan ini Allah menyampaikan di dalam surat Al-Bayyinah itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sebagai kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan, qad aflaha, sungguh telah beruntung, man tazakka, orang-orang yang telah membersihkan diri, orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita? Di akhir Ramadan kita dianjurkan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu berarti membersihkan. Jadi zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu adalah membersihkan jiwa kita. Sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, jiwa kita masih belum bersih. Sedemikian pentingnya zakat fitrah ini, sehingga zakat fitrah ini bagi kita, bagi umat Islam, sungguh adalah anugerah yang besar. Sebab siapa yang menjamin ketika puasa kemarin 1 bulan kita tidak melakukan kejelekan, kita tidak pernah dusta, kita tidak pernah melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Padahal ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Termasuk yaitu tadi, ngomong yang jelek, ngomong dusta, melihat yang menimbulkan syahwat, ya. Ada 5 hal yang itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi pahalanya zong, pahalanya kosong. Lah, apa yang bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita ketika puasa? Lah, inilah zakat fitrah. Di dalam kitab saya baca zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhratun lis-shaim, bisa mensucikan orang yang berpuasa anillahwi warrafath, dari kejelekan-kejelekan yang dilakukan ketika berpuasa, yang itu akan menghilangkan pahala puasa. Tetapi ketika sudah mengeluarkan zakat fitrah, maka tertutup kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan ketika berpuasa, menjadi sempurna puasa kita. Subhanallah. Makanya hadirin, di dalam satu riwayat disebutkan saumul abdi mu'allakun bainas sama wal ard, puasa seseorang itu masih terkatung-katung di antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah, belum sepenuhnya diterima puasa kita. Hatta yu'addiya zakatal fitri, sampai orang yang berpuasa itu mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga ketika dia mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya sudah diterima oleh Allah karena dianggap sempurna. Inilah hadirin, di akhir Ramadan ini yang harus kita perhatikan adalah zakat fitrah ini. Setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun tidak puasa. Bukan berarti kalau tidak puasa akhirnya puasanya jadi sempurna, tidak. Tetapi sebagai umat Islam, siapapun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, istri, anak. Kalau di situ ada cucunya yang mungkin tinggal bersama, cucunya. Kalau ada kemenakannya yang ada di situ, ada orang tuanya yang tinggal bersama, ya orang tuanya dizakati, ponaannya dizakati, atau ada pembantu yang memang kumpul di situ menjadi tanggungannya, pembantunya pun harus dizakati. Semua yang menjadi tanggungannya harus dizakati, harus disempurnakan. Jadi ini yang
harus kita lakukan di akhir Ramadan ini. Kita sempurnakan puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian berzikir. Berzikir itu kita bersyukur, menyebutkan asma-asma Allah. Kita bersyukur karena telah diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ibadah yang lain 1 bulan ini sempurna. Kita bersyukur kepada Allah dengan berzikir semalam suntuk, sehingga kita dianjurkan untuk takbiran semalam suntuk. Tidak harus jalan, tidak harus keliling, tidak harus di masjid, dimanapun juga, karena kita merasa bersyukur telah diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah. Kita bersyukur, baca zikir sebanyak-banyaknya. Kita dianjurkan untuk takbiran semalam suntuk. Ini yang kita lakukan mulai nanti habis maghrib ya, Ramadan telah habis, kita memasuki tanggal 1 Syawal. Kita bersyukur kepada Allah, bertakbir semalam suntuk sebagai ungkapan syukur kita telah diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sampai kita sholat Id. Hadirin, ini sebagai ungkapan syukur kita, sehingga ketika sudah melaksanakan takbir semalam suntuk dan kita keluar untuk melaksanakan sholat Id sebagai gambaran kegembiraan, sebagai gambaran kesenangan karena telah melewati ujian 1 bulan, kita bersama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Rasulullah di dalam hadis bersabda, idza shamu syahrahum, ketika mereka telah melaksanakan puasa 1 bulan, wa kharaju ila aidihim, dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id. Qala Allah berfirman, Allah bersaksi. Apa kata Allah? Ya malaikati unduru, ya malaikati, lihatlah wahai malaikat-malaikatku, lihat, saksikan, asyhidu, saksikan, anni qad ghafartu lahum, sungguh kami telah mengampuni mereka. Subhanallah. Sehingga inilah hadirin yang kita nanti-nantikan, hari fitri, hari kesucian, karena kita telah mendapatkan jaminan dari Allah, fitri, suci seperti bayi yang baru lahir, tidak ada noda dosa sedikit pun, semuanya sudah diampuni oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Allah, dipersaksikan kepada para malaikat-malaikatnya. Asyhidu ya malaikati, he malaikat-malaikatku semua, saksikanlah, saksikan, sungguh saya telah mengampuni mereka. Subhanallah. Hadirin, siapa yang tidak senang ketika mendapatkan jaminan diampuni dosanya oleh Allah, sehingga pantas kita merasakan kebahagiaan di hari fitri, di hari raya fitri, di hari raya Idul Fitri besok. Pantas kita melaksanakan, kita merasakan kebahagiaan yang sempurna. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan jaminan dosa-dosa kita diampuni. Tetapi hadirin, akan bias kebahagiaan itu manakala kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian di hari raya kita merasakan kebahagiaan, pakaiannya paling baru, paling mahal ya, padahal tidak puasa. Ini adalah kebahagiaan yang bias, kebahagiaan yang semu. Kenapa? Apa yang patut disenangi, apa yang patut diekspresikan dengan bahagia, kalau apa yang menjadi jaminan itu tidak terwujud. Para ulama sampai mengatakan laisal aid bithiyabil jadid, ya, bukanlah id itu dengan pakaian yang baru, yang bagus ya, walakinnal id liman taqwahu yazid, tetapi hari raya itu hanya pantas dirasakan, diekspresikan dengan bahagia bagi orang-orang yang takwanya itu bertambah. Bagaimana takwanya tidak bertambah kalau 1 bulan kita di
latih ya. Kita telah dilatih selama 1 bulan, ibarat orang yang tanding, ibarat orang yang mau tinju, yang mau sepak bola, mau ikut kejuaraan nasional. Dia harus mengikuti pemusatan latihan, training center ya, supaya fisiknya kuat, supaya ketika lomba nanti dia itu prima, siap ya. Kita dilatih 1 bulan penuh dengan ibadah-ibadah. Mental kita telah diuji, kesabaran kita diuji, kita telah diuji dengan sifat sosial kita, senang memberi, senang sedekah ya, senang zikir, senang baca Quran. Ini sudah dilatih selama 1 bulan. Dengan harapan ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ini akan kita lakukan terus setelah Ramadan, tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan nanti akan habis, akan hilang. Ibarat orang maaf ya, di penjara ya. Makanannya semuanya terbatas, kemudian bebas keluar. Apapun dilakukan, bukan seperti itu. Setelah kita ada pemusatan latihan, training center selama 1 bulan, diinginkan, dimaksudkan di 11 bulan yang lain itu kebiasaan baik ini masih terus terjaga, masih terus dilakukan, sehingga kita menjadi baik terus, tidak menurun ya. Kadang-kadang setelah Ramadan, di Ramadan kita sudah terbiasa menahan lapar, tidak makan di siang hari, kemudian setelah Ramadan habis hari raya bebas, mulai pagi sudah apapun gantian masuk, dikonsumsi semuanya. Hadirin, sehingga ini kenyataan, ini realitas ya. Dokter itu rame-ramenya setelah puasa. Ketika hari raya itu subhanallah, dokter itu rame sekali. Kenapa? Semuanya dimakan, semuanya diminum. Dari yang sebelumnya itu loh kita menahan seperti itu, kemudian setelah hari raya bebas semuanya. Sehingga yang namanya batuk, yang namanya sakit apa, itu banyak sekali. Kenapa? Karena kita merasa bebas. Setelah 1 bulan kita menahan diri untuk lapar, untuk menahan nafsu. Ini yang tidak diinginkan. Sifat-sifat yang baik itu terus kita pertahankan. Apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, kita senang baca Al-Quran, kita teruskan setelah Ramadan, kita senang baca Al-Quran. Kita sabar di bulan Ramadan, tetap kita lanjutkan, tetap kita berusaha untuk sabar setelah Ramadan. Apapun, termasuk sifat sosial kita senang memberi, ini kita teruskan setelah Ramadan. Sehingga hadirin, kita baik ini tidak hanya Ramadan tok, tapi setelah Ramadan pun kita tetap baik. Kualitasnya itu tidak menurun, tapi tetap walaupun tidak bisa lebih meningkat lagi, tapi minimal sama. Ketika itu sudah bisa terjadi, kita seperti itu, subhanallah, kita akan menjadi pemenang terus, kita akan menjadi fitri terus. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang tidak salah, tidak ada orang yang tidak berdosa. Setiap orang itu pasti salah. Tetapi rumus yang terbaik yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, pasti dosanya akan hilang. Lah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan terus yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dipertahankan, sampai kapanpun kita akan tetap suci, sampai kapanpun kita akan tetap bersih ya. Sampai kapanpun kita akan tetap terampuni. Sebab ketika kita melaksanakan dosa kemudian diikuti dengan kebaikan, dosanya hilang terus seperti itu. Kapanpun kita menghadap Allah, insya Allah kita dalam keadaan baik, kita dalam keadaan yang terbaik, kita husnul khotimah. Inilah harapan-harapan kita. Hadirin rahimakumullah, tetapi itu masih belum sempurna ya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ada orang-orang yang walaupun di bulan Syawal sudah fitri suci, ada beberapa orang yang tidak mendapatkan jaminan fitri, jaminan diampuni segala dosanya oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah mengampuni dosa itu yang dosa kaitannya dengan
kesalahan kepada Allah, tapi kesalahan kepada manusia Allah tidak ikut-ikut. Sekecil apapun salah kita, kalau itu kepada sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Urusannya kepada manusia. Kalau tidak diselesaikan sekarang, sampai di akhirat nanti tetap akan kita bawa, tetap akan dipermasalahkan. Sehingga hadirin, tidak ada yang lebih baik dan lebih utama untuk dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat id ya kecuali kepada tetangga-tetangga. Kenapa? Sebab yang paling banyak salah itu ya dengan tetangga, bukan orang jauh. Hadirin, mudik itu tidak jelek, itu silaturahim ya. Tetapi sungguh hadirin, kesalahan kita yang banyak itu bukan orang yang jauh di sana, wong kita hidup tidak di sana, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang setiap hari ketemu, kadang-kadang dia menyapa kita ini tidak tahu sehingga dianggap sombong. Kadang-kadang kita itu mungkin omongannya menyinggung perasaannya padahal niat kita tidak seperti itu. Loh, hal-hal yang seperti ini sering kita lakukan dan itu kepada orang terdekat, bukan orang yang jauh. Sehingga kadang-kadang kita melupakan yang dekat, malah mengutamakan yang jauh. Karena itulah hadirin, semuanya belum sempurna kecuali kalau kita sudah menyelesaikan hak-hak kita terhadap tetangga-tetangga sekitar kita. Ketika itu sudah, subhanallah, Allah telah mengampuni dosa kita, karena Allah tidak sulit untuk mengampuni dosa kita. Allah pengampun, dan kepada tetangga-tetangga kita sudah baik, tidak ada masalah dengan yang berkaitan dengan hakul adam, insya Allah ya. Itulah orang-orang yang menjadi pemenang di hari fitri, di hari yang mulia. Hadirin, inilah yang perlu saya sampaikan di akhir Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu, ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah. Kita diberikan umur yang barokah ya. Kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Hadirin, itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa.